Halo sobat pecinta tanaman karnivora, balik lagi bersama saya di Bosto Herba Nursery. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan tips dan juga memberitahu kenapa kok biji tanaman karnivora saya yang paketannya kenapa banyak yang kosong. Nah, jadi kemarin ini tanaman karnivora saya khususnya tanaman Drosera ya, itu banyak sekali yang mati gosong. Nah, memangnya kenapa tanaman ini memangnya tidak kuat dengan sinar matahari? Karena kan biasanya banyak yang bilang tanaman ini di full sun saja biar bagus. Memang full sun itu sangat disarankan sekali untuk tanaman karnivora. Tapi kemarin ini saya tinggal di Jakarta ya, itu suhu benar-benar ekstrim sekali. Kalau tanaman karnivora itu maksimum heatnya untuk jenis Drosera ini ya, itu kalau bisa jangan lebih dari 40 derajat Celcius. Tapi kemarin ini pas beberapa hari itu kalau lagi terik-teriknya itu hampir kurang lebih seminggu dihajar dengan ketinggian suhu ya, dengan tingkat suhu yang sangat tinggi sekali, itu di atas 40 derajat berkali-kali, bahkan sampai 43 derajat. Nah, dari mana saya tahu ini? Karena saya ada alat buat ceknya. Ini sih udah sore, jadi suhunya pun 30 derajat dan kelembapannya mulai tinggi, udah 65. Nah, jadi kemarin kalau Anda lihat itu kan saya taruh kaktus di sana tuh. Jadi sebelumnya itu adalah juga spot buat tanaman si Drosera saya, indukan itu semua di sana. Jadi banyak sekali yang mati gosong ya. Tapi untungnya kalau tanaman Drosera itu kan karena saya juga banyak stok bibit, jadi ya kita mulai lagi dari nol. Nah, seperti saya contoh nih. Jadi kalau semai pun ya, ini juga nih, ini yang masih terselamatkan. Ini Nepenthes ampullaria, banyak sekali kalau dilihat tuh. Ini gosong, banyak sekali yang gosong karena kemarin panas sekali. Karena ini tatakan air yang biasanya, ini kan saya pakai tatakan air nih, yang biasanya dingin pun itu benar-benar kayak matang sekali, kayak air hangat. Jadinya itu penyebab salah satu kenapa tanaman banyak yang mati seperti ini. Bagian sini saya belum rapikan ya, karena saya ini adalah Drosera adelae. Jadi kalau Drosera adelae, kalau dia mati seperti ini biasa saya biarin aja. Nah, kalau Anda lihat nih, nah jadi jangan putus harapan. Kalau Drosera adelae itu tahan banting, jadi kalau mati pun dia bisa tumbuh tunas baru seperti ini. Jadi kenapa saya tetap kasih tatakan air dengan harapan nanti dia tumbuh lagi. Jadi ada beberapa jenis Drosera yang memang kalau misalnya udah mati ya kita biarin aja, nanti dia bisa tumbuh tunas baru. Nah, kalau Anda lihat ini spotnya tray seperti itu banyak sekali yang musnah. Tapi akhirnya ya ini kita mulai lagi dari nol ya, semai lagi seperti ini. Kemudian ini indukan yang memang ya sengaja saya taruh sini. Nah, ini berhasil kebanyakan selamat ya. Yang ini doang lagi dorman. Jadi yang ini selamat karena itu padahal saya udah kasih plastik UV di sana. Tapi memang karena panasnya luar biasa, jadi tanaman banyak yang gosong. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di daerah Jakarta juga yang panas, jadi perhatikan suhu juga. Kalau di atas 40 itu lebih baik jangan di full sun. Karena kalau di full sun itu bisa banyak yang gosong. Seperti yang di sini. Ini padahal saya sengaja ya, Drosera indica ini banyak sekali yang gosong ini. Cuma tersisa segitu doang yang survivornya. Ini juga. Ini saya pindahkan ke bagian sini dengan harapan kalau sinar matahari saya datangnya dari sana. Jadi kalau udah siang menuju sore agak tertutup, dengan harapan ini sih oke sih, masih banyak yang survive. Nah, bahkan sekelas Drosera ini, Drosera paradoxa. Drosera paradoxa itu sangat suka sekali dijemur. Nah, yang KO itu di saya Drosera petiolaris. Nah, tapi seperti ini nih KO, tapi jangan putus harapan dulu, seperti ini masih bisa recover. Jadi kalau misalnya seperti ini kita langsung buru-buru yang masih selamat ya,
kita langsung teduhkan saja, jangan masih dijemur terus. Nah, jadi yang berhasil selamat saya taruh seperti ini ke bagian sini nih, ini yang masih recover. Nah, jadi jangan patah semangat seperti ini. Nih, ini kena sunburn semua ini, Drosera petiolaris. Jadi ya kita teduhkan dulu. Nah, ntar dia bisa recover seperti itu indikatornya. Tapi ini masih belum terlalu sehat, jadi nggak apa-apa, saya teduhkan dulu. Lebih baik diteduhkan. Jadi tanaman bisa recover seperti ini. Nah, ini udah mulai recover dia. Jadi kita bisa selamatkan tanaman. Nah, jadi menyemai tanaman karnivora pun kalau sudah besar ya, ada beberapa ini yang saya pindahkan juga, seperti bagian sini ini juga banyak sekali yang terkena gosong ya. Tapi ya akhirnya kalau media masih bagus saya tumbuhin lagi, itu udah banyak yang sprout. Jadi jangan patah semangat kalau misalnya, jadi wajar aja kalau misalnya tanaman itu mati misalnya. Nah, kalau musim hujan ini biasa VFT banyak sekali yang jelek, nggak selalu bagus VFT itu. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ganti bahas VFT. Nah, banyak yang hitam seperti ini karena biasanya dia ada beberapa jenis yang punya summer trap dengan kalau misalnya udah udara agak hujan, sering-sering hujan. Sekarang sih udah mulai sering-sering hujan, jadi kalau hujan pasti itu VFT. Banyak yang minta dorman, lelah, istirahat, seperti kayak misalnya yang seperti ini kondisinya. Jadi VFT itu memang terlihat bagus kalau misalnya dia tuh lagi musim panas kan, dan dapat panasnya cukup. Nah, kalau yang kayak gini nih udah pada minta dorman. Jadi kemarin sih udah ada beberapa yang dorman udah saya masukin kulkas. Nah, kalau dorman itu ya masukin kulkas seperti yang ini nih. Ini salah satu contoh yang saya dormankan. Nah, jadi lain kali kita bahas tentang dorman ya. Jadi saya juga baru belajar ini pakai VFT yang lumayan besar, VFT No ID. Jadi daunnya saya pakai buat stek, saya sisakan segitu, kemudian saya masukkan kulkas. Nah, karena ini berhasil, nanti lain kali kesempatan berikutnya akan saya buatkan ya tutorialnya bagaimana cara mendormankan. Nah, ini saya nggak dormanin, ini VFT B52 saya nih. Jadi ini memang kemarin ini ada gejala dorman, tapi langsung saya stek. Biasanya saya gitu, kalau ada gejala dorman jelek sedikit, udah mulai pertumbuhannya kecil, ini kan trap baru udah mulai kecil, langsung aja dicacah. Tapi ini disisakan ya, ini udah mulai recover lagi, dia tuh udah tumbuh tunas baru. Nah, jadi apa ya, Anda harus sering banyak belajar sendiri ya, belajar banyak trial error ya. Kalau misalnya tanaman mati ya saya bilang ya, kalau memang hobi dan Anda cinta tanaman ya beli lagi lah. Karena apa ya, untuk belajar itu ada prosesnya ya. Jadi kalau misalnya tanaman mati ya wajar, kalau yang ini masih proses recovery. Jadi nanti Anda bisa tahu sendiri gitu loh, kapan Anda harus, misalnya kayak kemarin kejemur semua, apa yang harus Anda lakukan. Nah, jadi kalau misalnya Anda bertanya lagi, maksudnya ada sering pertanyaan tuh, apakah boleh di full sun? Bagusnya memang di full sun, tapi kalau misalnya suhu di tempat Anda lebih dari 40 derajat itu udah overheat dan Anda harus lakukan tindakan pencegahan, seperti pindahkan ke tempat yang lebih teduh seperti di sana, ataupun kalau misalnya VFT mau dorman Anda bisa stek atau masukkan ke kulkas. Karena kalau didiamkan di dorman, lama-lama tanaman itu mati. Jadi apa ya, Anda harus trial error sendiri lah, banyak belajar, banyak praktek. Kalau tanaman Anda mati, yaitu proses dari belajar Anda. Jadi jangan nyerah kalau misalnya tanaman Anda mati, terus belajar. Saya juga masih terus belajar. Nah, jadi itu saja tips saya kali ini. Apakah misalnya tanaman saya boleh
tanaman karnivora boleh dijemur? Bagusnya memang iya. Kalau tahun lalu di Jakarta saya berani full sun semua, bahkan tanpa plastik UV pun berani, karena tahun lalu itu tidak pernah menyentuh 40 derajat Celcius. Bahkan tidak pernah sampai 43 ya seperti tahun ini. Nggak tahu tahun ini agak sedikit panas, jadinya ya begitulah kalau piara, maksudnya kita mau belajar memelihara tanaman karnivora ya kita harus ready kalau misalnya tanaman kita banyak yang mati karena kepanasan atau apapun. Yang penting kita tahu penyebabnya, jadi jangan sampai keulang lagi, dan itu adalah proses belajar. Karena proses belajar itu butuh yang namanya proses dan butuh pengorbanan. Oke, sekian saja informasi dari saya. Jangan lupa subscribe terus. Jangan lupa subscribe channel saya dan ikuti terus channel saya. Oke, itu saja tips saya kali ini. Jadi yang gagal, yang sering mati dalam melihat tanaman karnivora, ya belajar lagi, beli lagi tanamannya. Oke, sekian dan terima kasih.